Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Live Update Top 10. 10 informasi menarik yang jadi sorotan publik sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Siska Muwaski, kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru soal syarat jual beli rumah dan tanah dengan melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Aturan ini telah dituangkan dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Namun hal ini menimbulkan banyak komentar di tengah masyarakat, termasuk dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Hakim, yang melontarkan kritiknya. Menurutnya, hal ini merupakan praktek kekuasaan yang konyol dan sewenang-wenang. Lukman berpendapat bahwa jual beli tanah tak ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Politikus PKB ini mengatakan bahwa kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi oleh negara. Sehingga dalam upaya ini, negara tidak boleh menghilangkan hak yang lain. Lukman bahkan mencurigai ada pihak-pihak tertentu terkait munculnya kebijakan ini yang sengaja membenturkan presiden dengan masyarakat. Untuk itu, Lukman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil, untuk membatalkan kebijakan tersebut. Sementara itu, staf khusus dan juru bicara Kementerian ATR BPN, Teguh Taufik Kohadi, menjelaskan peraturan itu berlaku mulai 1 Maret 2022. Taufik menuturkan kebijakan itu dibuat dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan ini juga sudah disosialisasikan dalam akun media sosial Kementerian ATR BPN. Tak hanya jual beli tanah, tapi juga sejumlah layanan publik lainnya yang harus melampirkan BPJS Kesehatan, seperti penerima kredit usaha rakyat atau KUR, permohonan izin berusaha, calon jemaah umrah dan haji khusus, kemudian petani penerima program kementerian, tenaga penyuluh dan pendamping program, lalu nelayan, awak kapal, dan pemasar ikan penerima program, hingga pemohon SIM, STNK, dan SKCK. Sorotan lainnya Tribuners, meski sudah mengalami penyesuaian harga, keberadaan minyak goreng belakangan tengah langka di pasaran. Di tengah fenomena ini, Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan tumpukan minyak goreng sekitar 1,1 juta kilogram di dalam gudang milik sebuah produsen di Kabupaten Deli Serdang. Temuan yang terjadi pada Jumat 18 Februari ini dibenarkan oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait. Setidaknya ada kurang lebih 92.000 dus minyak yang belum didistribusikan dan tersimpan. Maksud kami tersimpan di gudang PT Salim Infomas Pratama. Terkait hal ini, Satgas Pangan Sumut telah menyurati produsen minyak goreng tersebut. Pihak produsen dipanggil untuk melakukan klarifikasi soal alasan penumpukan minyak goreng pada Senin 21 Februari. Terkait dengan temuan ini, Satgas Pangan Sumut juga akan bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara terkait apakah produsen minyak goreng yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Di samping temuan ini, Satgas Pangan memang melakukan penelusuran terkait kelangkaan minyak goreng di Sumut sejak 1 pekan yang lalu. Naslindo membeberkan sepanjang penelusuran di lapangan, distribusi minyak goreng memang kerap kosong, baik di pasar ataupun retail. Untuk mengantisipasi tindakan serupa, Satgas Pangan Sumut akan terus melakukan pengecekan di lapangan. Pihaknya lantas meminta kepada seluruh produsen minyak goreng untuk tetap menyalurkan minyak goreng sebagaimana mestinya.
Seorang wanita di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bernama Nur Hayati mengaku merasa kesal dan kecewa dengan tindakan aparat penegak hukum. Pasalnya, dirinya yang melaporkan kasus dugaan korupsi Kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, justru menjadi tersangka. Nur Hayati merasa janggal dengan proses hukum yang tengah berjalan. Diketahui proses penyelidikan kasus dugaan korupsi ini sudah berjalan selama 2 tahun. Ungkapan kekesalan Nur Hayati itu dituangkannya dalam video yang kemudian viral di media sosial. Adapun penjelasan dari Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar, penyidikan terhadap Nur Hayati berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumber Cirebon. Nur Hayati sendiri diduga melanggar pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Fahri mengatakan Nur Hayati diduga turut serta membantu praktik korupsi Supriyadi yang merupakan Kepala Desa Citemu. Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah Nur Hayati sudah menikmati hasil korupsi tersebut atau tidak. Sementara itu Supriyadi yang menjadi terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa tahun 2018, 2019, 2020. Penetapan tersangka pada Nur Hayati terjadi setelah Kejari Cirebon mengembalikan berkas dan meminta penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota untuk melengkapinya. Nur Hayati resmi jadi tersangka pada penghujung 2021. Terkait hal ini, Nur Hayati mengaku siap disumpah untuk membuktikan dirinya tak ikut terseret dalam kasus korupsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, Kawal Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan video ini, saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mentersangkakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa, "Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu. Karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya Kuwu tersebut? Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi?" Terkuaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi Desa Citemu, saya pribadi selaku Kaur Keuangan Desa Citemu, saya bersumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menerima uang hasil korupsi yang dilakukan oleh Kuwu tersebut. Bahkan saya juga berani bersumpah kalau
uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya, 1 detik pun tidak pernah. Selama proses penyelidikan yang hampir memakan waktu 2 tahun, dari waktu, tenaga, keluarga saya, terutama anak-anak saya yang jadi korban, karena waktu saya tersita hanya untuk mengungkap kasus korupsi Supriyadi. Jujur, anak-anak saya di rumah gak ada yang ngurus, karena suami saya bertugas di luar. Pendalaman dan pemeriksaan ini dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudari Nur Hayati ini kategorinya termasuk perbuatan melawan hukum. Walaupun sampai saat ini kita masih belum dapat membuktikan bahwa saudari Nur Hayati menikmati uangnya, namun ada pelanggaran yang dilakukan dari tindakan yang dilakukan oleh saudari Nur Hayati, yaitu pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mengatur terkait masalah tata kelola, regulasi, dan sistem administrasi keuangan, di mana seharusnya saudari Nur Hayati sebagai bendahara keuangan atau kaum keuangan ini seharusnya memberikan uang kepada KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan Anggaran. Akan tetapi uang itu tidak diserahkan kepada KAUR dan Kasih Pelaksana Kegiatan, namun diserahkan kepada kepala desa atau KU, dan kegiatan ini sudah berlangsung selama 16 kali atau selama 3 tahun, dari tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Sehingga tindakannya tersebut dapat merugikan keuangan negara, dan tentunya ini melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1900. Wanita bernama Nur Hayati tengah menjadi sorotan karena mengaku kesal dijadikan tersangka saat melaporkan tindak korupsi yang dilakukan seorang kades di Kabupaten Cirebon. Kekesalnya ini ia tuangkan dalam sebuah video yang belakangan tengah viral di media sosial. Nur Hayati merasa kecewa soal penetapan itu, terlebih dirinya merasa sudah membantu pihak kepolisian dalam penyidikan yang memakan waktu hampir 2 tahun. Penetapan tersangka pada Nur Hayati dilakukan pada penghujung 2021. Padahal sebelumnya, kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Cirebon. Namun ternyata Kejari Cirebon mengembalikan berkas perkara ke polisi untuk dilengkapi hingga terjadilah penetapan tersangka pada Nur Hayati. Sosok Nur Hayati diketahui merupakan bendahara atau kepala urusan keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang melaporkan kasus dugaan korupsi APBDes, Citemu tahun anggaran 2018-2020 oleh Kepala Desa Citemu kala itu, Supriyadi. Supriyadi pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Polisi mengklaim bahwa dari hasil penyidikan ulang, Nur Hayati diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar mengatakan, Nur Hayati diduga melanggar pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mengatur tata kelola dan regulasi dan sistem administrasi keuangan. Nur Hayati diduga turut serta membantu praktik korupsi Supriyadi dengan cara memberikan uang langsung ke pelaku selaku kepala desa. Padahal uang tersebut seharusnya diberikan ke KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan. Tindakan itu mengakibatkan kerugian negara sebesar 818 juta rupiah. Fahri berujar bahwa tindakan Nur Hayati itu berdasarkan perintah Supriyadi. Meski begitu, belum dapat dipastikan Nur Hayati ikut menikmati hasil korupsi tersebut atau tidak. Pelaku penikapan Kiai di Banyuwangi, Jawa Timur ternyata sempat ditegur oleh korban gara-gara masuk ke area santriwati. Tindakannya ini ternyata tak hanya dilakukan sekali oleh pelaku.
Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku bernama Darmanto merasa sakit hati setelah ditegur oleh korban, Kiai Afandi, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, Dusun Tembakor, Desa Sumber Mulyo, Pesanggaran. Aksi nekat pelaku terjadi pada Jumat 18 Februari dini hari. Selesai beraksi, Darmanto langsung kabur, sedangkan korban langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Kiai Afandi mengalami luka di bagian leher dan perutnya hingga harus menjalani operasi. Berdasarkan informasi dari kepolisian, pelaku merupakan orang yang baru tinggal di rumah korban. Pelaku disebut perantau dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang sempat tinggal sendirian di Banyuwangi. Meski tinggal di pondok, Darmanto tidak berstatus sebagai santri. Kendati sempat berupaya kabur, Darmanto berhasil diringkus oleh aparat kepolisian. Penangkapan dilakukan saat Darmanto tengah berada di Terminal Jajak, Gambiran, Banyuwangi pada Jumat 18 Februari, sekitar pukul 11 siang. Saat interogasi polisi, Darmanto tampak tenang dan mengaku tak sadar saat menikam sang kiai. Darmanto juga sempat membuat kesal petugas karena jawabannya yang terus berkelit dan sesekali malah tampak tersenyum. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam pidana selama 15 tahun penjara. Kalau di sini kemarin tempat Pak Yai itu. Terus cuman berapa minggu di situ. Kenapa kok ada niatan sampai Pak Yai itu kan tuh ada niat apa? Kenapa? Nggak nyadar Pak, nggak sadar niatan kita. Hah? Iya. Ya nggak tahu. Terus macamnya kayak begini. Yang kamu pakai itu ditaruh di mana? Yang pisau. Ya saya udah tak buang di mana? Di istilahnya di jalan. Yang nggak tahu ya di mana. Ditunjukkan. Nanti cari. Nanti keluar dari pondok itu toh, kamu arah ke kanan atau ke kiri? Ya nggak ini lagi Pak, yang istilahnya besar. Sebuah tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mendadak menjadi perbincangan. Pasalnya lembaga pendidikan tersebut disebut-sebut sebagai tempat prostitusi terselubung. Kabar ini beredar melalui media sosial Twitter. Dalam sebuah akun Twitter bernama @tweetnesia menampilkan rekaman pencarian di Google tentang PAUD Melati Kindergarten. Video tersebut tampak memperlihatkan review dan foto terkait tempat tersebut. Hal yang menjadi perhatian adalah terselip foto seorang perempuan yang mengenakan pakaian minim. Dari pantauan di lokasi, tak terlihat aktivitas yang mencurigakan. Warga sekitar pun mengaku cukup kaget dengan kabar yang beredar. Mereka meyakini kabar tersebut merupakan ulah oknum tak bertanggung jawab. Selain jadi lokasi belajar, PAUD Melati juga digunakan sebagai lokasi pengajian setiap sore. Lokasi ini juga cukup strategis dan ramai dilewati warga sekitar. Polisi juga sudah memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoax atau tidak benar. Pekan lalu, tepatnya pada Kamis 17 Februari, warga di Matraman, Jakarta Timur sempat dihebohkan dengan aksi seorang anggota polisi yang tampak linglung bahkan sampai melompat dari sebuah angkot. Akibatnya anggota polisi tersebut mengalami luka di bagian kepala dan menjalani perawatan di rumah sakit. Saat warga hendak menolong, pria berseragam polisi itu justru malah lari ke tengah jalan dan sempat berupaya memberhentikan sejumlah kendaraan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan bahwa anggota kepolisian tersebut bertugas di Polres Metro Jakarta Utara. Polisi itu berinisial SH dan disebutkan sedang mengalami depresi. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur, Ibtu Seno Wibowo, sempat menjenguk SH di rumah sakit pada Jumat pagi. Saat didatangi, Seno menyebut bahwa kondisi SH masih seperti orang linglung.
Bahkan Esa nekat mencabut selang infus meski kondisinya masih terluka. Seno dan jajarannya yang semula ingin meminta keterangan akhirnya mengurungkan niatnya. Ia pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi untuk mencari rekaman CCTV. Dari hasil rekaman, Esa rupanya melompat saat angkot melaju dengan kecepatan tinggi. Pihaknya pun masih menyelidiki apa penyebab korban bisa mengalami depresi. Kejaksaan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan memutuskan untuk membebaskan seorang pria yang kedapatan mencuri motor demi biaya bersalin sang istri. Pembebasan ini dilakukan lewat restoratif justice. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana telah menyetujui soal permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap pria bernama Muhammad Arham di Takalar. Diketahui Muhammad Arham menjadi tersangka setelah mencuri motor warga untuk biaya persalinan istrinya. Pencurian tersebut terjadi di pinggir Jalan Poros, Dusun Sawakung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Kamis 16 Desember lalu. Peristiwa ini bermula ketika Arham yang bekerja sebagai buruh harian lepas kebingungan mencari pinjaman untuk persalinan istrinya. Arham yang tengah melintas di lokasi kemudian melihat ada sepeda motor Yamaha F1ZR milik korban yang diparkir. Tanpa pikir panjang, Arham lantas menghidupkan kendaraan menggunakan kunci miliknya. Hal ini bisa dilakukan lantaran kondisi stop kontak motor korban dalam keadaan longgar. Motor tersebut lantas digadaikan seharga Rp1,5 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Salahuddin menjelaskan pihaknya sempat mengirimkan tim intelijen untuk menyelidiki kebenaran persalinan istri Arham. Dari penyelidikan tersebut didapati bahwa keluarga Arham hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan akibat perkara ini, Arham tak dapat menyaksikan kelahiran sang anak. Momen pembebasan Arham oleh Kejari Takalar bahkan sampai membuat jaksa menangis. Selain menerapkan restoratif justice, jaksa juga memberikan bantuan perbaikan motor serta santunan pada Arham. Santunan ini digunakan untuk menggantikan biaya persalinan sang istri. Sementara itu, pelaku dan korban sudah bertemu dan sepakat untuk berdamai. Kalau kita melihat dari berkas perkara, alasannya sederhana. Membantu persalinan istrinya. Dia tidak punya uang sama sekali. Istrinya hamil tua. Tetapi kita tidak serta-merta percaya dong. Melalui tim intelijen, kita kirim diam-diam tim untuk memantau keadaan setempat. Benar nggak alasan itu? Dan ternyata sangat benar sekali alasan itu. Kita lihat sendiri sangat memprihatinkan. Malah pelaku tidak melihat anaknya dilahirkan karena keburu ketangkap oleh penyidik atas pencurian sepeda motor tersebut. Dan kita sudah pertemukan di kantor Kejari ini. Dan karena memang faktanya benar seperti itu, inilah yang menggugat teman-teman Jamila. Jamila itu jaksa milik Takalar, memperbaiki sepeda motor daripada si Arham, memberikan santunan kepada si Arham untuk meringankan beban. Pendampingan sendiri bagaimana? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memenuhi janjinya untuk menemui remaja penderita tumor tulang kaki asal Rembang, Jawa Tengah bernama Sinta Aulia. Sebelumnya Sinta dijemput di kediamannya di Desa Samarang, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang menggunakan helikopter pada Sabtu 19 Februari. Penjemputan Sinta diwakili Kapolres Rembang AKBP Dandi Aryo Yustiawan dan jajarannya. Listio Sigit juga sempat berkomunikasi dengan gadis tersebut melalui sambungan video call dan berjanji akan membantunya. Kondisi Sinta diketahui oleh Listio setelah video Sinta yang membawa foto Kapolri diunggah di media sosial. Sinta dalam video memohon bantuan kepada Kapolri untuk membantunya mengobati penyakit tumor tulang yang dideritanya. Ia juga mengungkapkan keinginannya menjadi polisi wanita atau poluan. Sebelum dijemput menggunakan helikopter untuk diobati, Sinta sempat dirawat di RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Bocah 10 tahun itu juga sempat dirujuk ke Rumah Sakit Muwardi di Solo, Jawa Tengah. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Sinta kemudian mendapat kunjungan dari Listio dan sang istri. Dalam kunjungannya, Listio tampak berinteraksi dengan Sinta yang tergolek di ranjang dan juga keluarganya.
sudah sekarang sudah kita Pak Kapolri. Tetap semangat ya, semangat nanti dikasih obat dokter apa diminum, makan nanti bisa makan. Nanti ya makannya yang banyak ya. Nanti nggak bubuk-bubuk, ya toh? Mainnya gantian. Ya, yang penting bapaknya semangat. Nanti jamu roseng. Sambil nunggu rosengnya dibuat. Tinggal dulu ya. Nanti kita tengokin lagi. Yang penting semangat. Biar cepat sehat. Biar gemuk ya. Ya, dah. Ye, enggak. Ya Pak, ye. Tinggal ya. 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 Agar dagangannya laris, biasanya penjual akan melakukan sejumlah strategi, termasuk yang dilakukan oleh seorang pedagang gorengan di Madiun, Jawa Timur ini. Wanita bernama Giante atau akrab disapa Mbak Ugi ini berdandan ala penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Selain mengenakan mahkota, Mbak Ugi bahkan memakai sepatu hak tinggi sambil berkeliling menggunakan sepedanya. Sosoknya menjadi viral setelah videonya diunggah lewat akun TikTok pada Januari lalu. Rupanya setiap hari Mbak Ugi tak selalu memakai pakaian layaknya Nyi Roro Kidul. Ia juga biasa menggunakan pakaian bak manten hingga biduan. Biasanya busana yang dipakai oleh Mbak Ugi ini didapat dari warga di sekitar rumahnya. Penjual gorengan ini mulai berkeliling pada pukul 8 pagi di wilayah Desa Kelumutan, Saradan, Madiun. Mbak Ugi pun berharap agar pelanggannya tidak bosan membeli dagangannya. Sambil berjualan, biasanya Mbak Ugi juga menghibur pembelinya dengan menyanyi. Aksi unik ini disebut baru dilakukan oleh Mbak Ugi belakangan ini. Meski begitu, dirinya sudah 2 tahun berjualan gorengan. Terkadang Mbak Ugi berjualan aneka sayuran untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Tahu isi, matangnya diisi le. Jagangnya saya. Iso. Aku tuh kuat gorengan. Dan nek teko, belum dadar. Kok ngeri ngono malian? Ratu Pantai Selatan iki. Gorengan. Yo ngajaran no. Juga teh. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini.
Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Muwaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.